Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Arisandi dari Prodi HKI, kelas HKI 2C, Fakultas Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 4 dari Tarik Tasrik. Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan mencakup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan makna ini telah digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian sunnah menurut para ahli fikih adalah suatu yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya pengharusan sunnah, termasuk salah satu dari 5 hukum dalam Islam: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dan terkadang mereka menggunakan istilah tersebut sedangkan ta'ala ibadah adalah begitu. Sedang pengertian sunnah menurut para ahli ushul adalah sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keputusan. Sementara pengertian menurut para ahli hadis adalah sesuatu yang ditinggalkan Nabi berupa perkataan, perbuatan, keputusan, persetujuan sifat atau biografi. Dan sunnah merupakan sinonim dari hadis menurut mayoritas mereka. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan dan kehakiman, dan ia dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih, maka ia menjadi hujah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat yang mana para mujahid menyimpulkannya dirinya berbagai hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Banyak perkara yang menunjukkan kehujanan sunnah, diantaranya adalah 1. Nas dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Yang kedua, amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak membedakan antara hukum yang Allah mewahyukan dalam Al-Quran Al-Karim dan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Begitu pula yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah. Mereka melihat kepada Kitabullah untuk mencari hukum atas permasalahan di dalamnya. Jika mereka tidak menemukan dalam Kitabullah, maka mereka kembali. 3. Melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah banyak disebut nas yang bersifat global, yang mana tersebut mengandung perintah Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara melaksanakan perintah tersebut, seperti kewajiban salat, zakat, puasa, dan haji. B. Hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau menjelaskannya atau menetapkan hukum baru yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan sunnah, tidak lepas dari salah satu dari 3 hal tersebut. Ibnu Qayyim menjelaskan wajib mengikuti sunnah walaupun sunnah tersebut membawa hukum yang belum ada dalam Al-Quran, dan beliau membaginya kepada beberapa bagian berikut ini dengan menyertakan contoh untuknya. Ia berkata, posisi di hadapan Al-Quran memiliki 3 bentuk. Ia sunnah sesuai dengan Al-Quran dari segala sisi, maka kesepakatan sunnah dengan Al-Quran dalam satu hukum tertentu merupakan bentuk dari kesepakatan dalil-dalil dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Ia menjadi penjelas hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, serta ia mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang belum dijelaskan kewajibannya atau keharamannya dalam Al-Quran. Maksudnya adalah ia mengatakan hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran.
C. Mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu al-mutawatir dan al-ahad. 1. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad, dan mereka semua bersandar kepada panca indera. Al-mutawatir sendiri terbagi menjadi mutawatir lafzi dan maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang memenuhi persyaratan mutawatir disertai dengan kesepakatan para perawi dalam hal lafalnya tentang satu kejadian tertentu. Sementara mutawatir manawi adalah kelompok perawi yang meriwayatkannya berbagai macam kejadian yang mereka ketemukan, dan kejadian an-nur tersebut memiliki inti yang sama, di mana mustahil kemungkinan terjadinya kesepakatan mereka semua atas kedustaan pada apa yang mereka dapatkan. Yang kedua, al-ahad. Hadis al-ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, dan ia dikategorikan menjadi masyhur, aziz atau garib. Masyhur pengertiannya menurut para ahli hadis adalah hadis yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawatir. Yang B. Aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan sanad, di mana perawi pada suatu tingkatan tidak kurang dari 2 orang, walaupun pada sebagian tingkatan jumlah perawinya lebih dari 2 orang. Ia dinamakan aziz karena ia kuat karena adanya jalur lain yang ikut merayakannya. Yang D. Sunnah yang kati dan zani. Sunnah yang mutawatir sumbernya pasti dari Rasulullah, karena mutawatir memberikan kepastian akan kebenaran suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila ia tidak mengandung makna lain, dan terkadang juga tidak mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila mengandung makna lebih dari satu. Sementara sunnah yang sebenarnya belum pasti dari Rasulullah, karena anaknya tidak memberikan kepastian akan keberadaan suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila anak-anaknya tidak mengandung takwil, dan terkadang juga tidak mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila memungkinkan untuk takwil sunnah yang kati dan zani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi kelima. Perhatian ulama terhadap takrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkap statusnya. Banyak kalangan ahli hadis yang memperhatikan penulisan kitab-kitab yang menunjukkan letak suatu hadis sesuai sumbernya, yang murni, yang menyebutkan sanadnya serta menjelaskan kedudukannya. Kitab-kitab yang posisinya berada di bawah kitab di atas adalah kitab-kitab yang menghubungkan suatu hadis kepada kitab-kitab yang bukan merupakan kitab hadis yang pokok, sehingga kita tersebut menginformasikan kepada pembaca bahwa hadis ini telah disebutkan pada kitab tertentu, walaupun kitab tersebut bukan salah satu dari sumber hadis yang pokok. Hadis masyhur atau maudu, palsu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama berbagai masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya, mengategorikan yang gaib, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun tersebar di lisan-lisan masyarakat. Dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis-hadis maudhu saja. Tidak kitab-kitab terpenting yang memperhatikan hal tersebut adalah sebagai berikut diantaranya. Ala masyhuro al hadis al masyhuro min alfa huha karangan Hafiz Ibnu Hajar. Para ulama juga memberikan perhatian terhadap kitab-kitab Allah, hadis, dan kitab-kitab rijal dalam kurung para perawi hadis. Jar dan takdil yang disertai dengan standar-standar yang menentukan kesahihan sanad maupun matannya. Mereka berbicara mengenai syarat-syarat diterimanya orang perawi dari sisi adalah dan ketelitian, serta berbicara
Mengenai jar dan takdil, lafal-lafal yang digunakan pada keduanya dan tingkatan-tingkatannya, akhirnya telah tertulis kitab-kitab yang berbicara mengenai profil para perawi hadis agar dapat dibedakan antara perawi yang kuat dan perawi yang lemah, serta perawi yang jujur dan pendusta. Dengan tujuan menjaga sunnah, metode penulisan kitab-kitab tersebut bermacam-macam dari segi umum dan khususnya. Yang B. Awal pembukaan sunnah pada zaman Rasulullah. Pada saat Rasulullah masih hidup, para penulis wahyu berjumlah sekitar 40 orang mayoritas. Mereka adalah penduduk asli Mekah, sebagaimana telah disebutkan nama-nama mereka oleh pengarang kitab Al-Hidayah, bahkan Imam Al-Balad Zuhri di dalam karangan yang berjudul Foto Al-Buldan. Menyebutkan ada beberapa wanita yang pandai menulis, di antara mereka adalah Ummul Mukminin Hafsah, Kulsum binti Uqbah, Asfi Syafa binti Abdullah Al-Quraisyah, Aisyah binti Sa'ad, dan Karimah binti Mikdad. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa orang-orang yang Ansar ikut berbait mengirim pesan kepada Rasulullah pada saat beliau masih tinggal di Mekah. Utuslah kepada kami orang yang memahamkan kepada kami ilmu agama dan mengajarkan kami Al-Quran. Lalu Rasulullah pun mengutus pada mereka Mus'ab bin Umair, dan ia pun membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengerjakannya. Lalu Rasulullah pun memutuskan kepada mereka Mus'ab bin Umair, dan ia pun membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengerjakannya. Di saat wahyu mulai banyak yang turun dan dihafalkan oleh banyak sahabat, dan di saat tidak ada rasa khawatir dan bercampurnya hadis dengan Al-Quran, maka Rasulullah memberikan izin khusus kepada sebagian sahabat untuk menulis hadis agar tulisan tersebut dapat membantu mereka untuk menambah kekuatan hafalan jika Rasulullah SAW setelah berjihad mereka khawatir akan lupa, sementara hafalan mereka belum terlalu melekat kuat di otak. Mereka barangkali yang diberi izin khusus tersebut adalah orang-orang yang sangat kuat hafalannya. Dengan ini akhirnya terwujud titik temu antara nas-nas yang saling bertentangan, yaitu antara nas yang melarang dari penulisan hadis dan najis yang membolehkannya. Setelah generasi Islam pertama berlalu, terjadilah kesepakatan atas diperbolehkannya menulis hadis. C. Ijtihad Rasulullah. Dakwah Rasulullah bersandar pada mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah seruan para Rasulullah pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara hal penting dalam dakwah tersebut adalah hendaknya kaum mukminin dididik untuk tunduk kepada apa saja yang datang dari Allah, baik berupa perintah maupun larangan, dan hendaknya kepribadian mereka dibangun atas jalan yang lurus sehingga berjalan sesuai petunjuk Allah serta mengikuti. Para ulama telah membicarakan mengenai ijtihad Rasulullah. 1. Sebagian mereka berpendapat bahwa beliau tidak diperbolehkan untuk berijtihad karena beliau mampu mengetahui suatu hukum melalui wahyu. 2. Sementara mayoritas dari mereka berpendapat bahwa boleh-boleh saja beliau beristirahat, dan kadangkala ijtihad beliau benar dan terkadang keliru, dan beliau tidak mungkin menyetujui sesuatu yang keliru. Ijtihad para sahabat pada masa Rasulullah. Rasulullah SAW telah menyetujui mu'as atau ijtihad yang ia lakukan pada permasalahan yang dia dapatkan padanya nas dari Allah maupun Rasulnya. Diriwayatkan dari beberapa sahabat Asqoma dari Mu'adz bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya pada saat beliau mengutusnya kiamat, apa yang akan kau perbuat jika engkau memerlukan memutuskan hukum? Dia berkata, kutip, aku memutuskan sesuai hukum yang terdapat dalam kitabullah. Nabi kembali bertanya, aku bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya di dalam kitabullah? Dia menjawab, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya di dalam sunnah Rasul? Dia menjawab, aku berijtihad dengan pendapatku
dengan sungguh-sungguh. Lalu Nabi memukul dadanya seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulnya kepada sesuatu yang diridhoi. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa para sahabat dahulu melakukan ijtihad pada Nabi dalam banyak permasalahan dan tidak mencela Nabi Nabi tidak mencela perbuatan mereka. Sebagiannya mereka lakukan pada saat Nabi tidak bersama mereka dan sebagian lainnya mereka lakukan di hadapan beliau. D. Ciri khas tasyri dalam Al-Quran dan Sunnah. 1. Ma'ruf dan mungkar. Syariat dalam bertujuan membangun kehidupan manusia yang ma'ruf dan menjauhkan yang mungkar. Oleh karenanya dakwah Islam berdiri di atas seruan kepada ma'ruf dan mencegah sesuatu yang mengkritik ma'ruf. Adalah kebenaran yang sesuai dengan fitrah di mana Allah ciptakan manusia di atasnya dan kebaikan diakui dalam Islam. Sementara mungkar adalah keburukan yang berlawanan dengan fitrah tersebut dan keburukan yang diikuti dalam Islam. Ma'ruf terbagi kepada beberapa tingkatan, yaitu wajib, yaitu perkara yang datang dalam bentuk keharusan untuk dilaksanakan karena ia memiliki peran penting dalam memperbaiki kehidupan pribadi dan masyarakat. Mandub, yaitu perkara yang dianjurkan oleh syariat guna menyempurnakan kebaikan dan meningkatkannya. Mengubah, ia itu perkara yang tidak ada ancaman jika ditinggalkan dan tidak pula memiliki pengaruh terhadap ketakwaan jika dikerjakan. 2. Syariat memiliki cakupan yang luas. Hukum taklifi yang berkaitan dengan ma'ruf dan mungkar datang dengan mencakup seluruh aspek kehidupan, titik balik dan sisi akidah dan apa saja yang berkaitan dengan perkara yang gaib. 3. Syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah. Prinsip-prinsip yang sering membahas seluruh cabang kehidupan manusia dengan berbagai bentuk menggambarkan sesuatu yang sempurna dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam syariat Islam mencakup kebutuhan manusia. Nas-nas syariat terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang bersifat kati pasti dan ada yang bersifat muhtamal mengandung beberapa kemungkinan. Kati adalah hukum-hukum yang jelas dan pasti yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Adapun muhtamal adalah mayoritas perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia berbentuk perintah, larangan, dan arahan serta memiliki lebih dari satu makna. Di dalam syariat Islam diksi ini dijadikan sebagai ladang ijtihad di mana kadar kepahaman manusia di dalamnya berbeda-beda. Ia merupakan ladang yang subur bagi para mujtahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Arisandi dari Prodi HKI, kelas HKI 2C, Fakultas Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 4 dari Tarik Tasrik. Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan mencakup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan makna ini telah digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian sunnah menurut para ahli fikih adalah suatu yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya pengharusan sunnah, termasuk salah satu dari 5 hukum dalam Islam: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dan terkadang mereka menggunakan istilah tersebut sedangkan ta'ala ibadah adalah begitu. Sedang pengertian sunnah menurut para ahli ushul adalah sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keputusan. Sementara pengertian menurut para ahli hadis adalah sesuatu yang ditinggalkan Nabi berupa perkataan, perbuatan, keputusan, persetujuan sifat atau biografi. Dan sunnah merupakan sinonim dari hadis menurut mayoritas mereka. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan dan kehakiman, dan ia dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih, maka ia menjadi hujah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat
yang mana para mujahid menyimpulkannya dirinya berbagai hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Banyak perkara yang menunjukkan kehujanan sunnah diantaranya adalah satu, nas. Dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Yang kedua, amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya, Rasulullah senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak membedakan antara hukum yang Allah mewahyukan dalam Al-Quran Al-Karim dan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Begitu pula yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah. Mereka melihat kepada Kitabullah untuk mencari hukum atas permasalahan di dalamnya. Jika mereka tidak menemukan dalam Kitabullah, maka mereka kembali. 3. Melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah banyak disebut nas yang bersifat global, yang mana tersebut mengandung perintah Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara melaksanakan perintah tersebut seperti kewajiban salat, zakat, puasa, dan haji. B. Hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau menjelaskannya atau menetapkan hukum baru yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan sunnah, tidak lepas dari salah satu dari tiga hal tersebut. Ibnu Qayyim menjelaskan wajib mengikuti sunnah walaupun sunnah tersebut membawa hukum yang belum ada dalam Al-Quran, dan beliau membaginya kepada beberapa bagian berikut ini dengan menyertakan contoh untuknya. Ia berkata, posisi di hadapan Al-Quran memiliki tiga bentuk. Ia sunnah sesuai dengan Al-Quran dari segala sisi, maka kesepakatan sunnah dengan Al-Quran dalam satu hukum tertentu merupakan bentuk dari kesepakatan dalil-dalil dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Ia menjadi penjelas hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, serta ia mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang belum dijelaskan kewajibannya atau keharamannya dalam Al-Quran. Maksudnya adalah ia mengatakan hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran. C. Mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu al-mutawatir dan al-ahad. 1. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad, dan mereka semua bersandar kepada panca indera. Al-mutawatir sendiri terbagi menjadi mutawatir lafzi dan maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang memenuhi persyaratan mutawatir disertai dengan kesepakatan para perawi dalam hal lafalnya tentang satu kejadian tertentu. Sementara mutawatir manawi adalah kelompok perawi yang meriwayatkannya berbagai macam kejadian yang mereka ketemukan, dan kejadian An-Nur tersebut memiliki inti yang sama, di mana mustahil kemungkinan terjadinya kesepakatan mereka semua atas kedustaan pada apa yang mereka dapatkan. Yang kedua, al-ahad. Hadis al-ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, dan ia dikategorikan menjadi masyhur, aziz, atau maghrib atau garib. A. Masyhur pengertiannya menurut para ahli hadis adalah hadis yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawatir. Yang B. Aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan sanad, di mana perawi pada suatu tingkatan tidak kurang dari 2 orang, walaupun pada sebagian tingkatan jumlah perawinya lebih dari 2 orang. Ia dinamakan aziz karena ia kuat karena adanya jalur lain yang ikut merayakannya. Yang D. Sunnah yang kati dan zani. Sunnah yang mutawatir sumbernya
pasti dari Rasulullah, karena mutawatir memberikan kepastian akan kebenaran suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila ia tidak mengandung makna lain, dan terkadang juga tidak mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila mengandung makna lebih dari satu. Sementara sunnah yang sebenarnya belum pasti dari Rasulullah karena anaknya tidak memberikan kepastian akan keberadaan suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila anak-anaknya tidak mengandung takwil, dan terkadang juga tidak mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila memungkinkan untuk takwil sunnah yang kati dan zani. Baiklah, saya akan lanjut